Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Maka sudah kita lanjutkan salat sunnah yang ghairu rawatib, yang selain salat rawatib. Kita dulu sudah sampaikan kayaknya salat malam sudah ya, atau kita ulangi semua? Nah? Saya tidak masuk. Ya wes. Pertama salat witir. Salat witir. Salat witir pengertiannya yakni secara bahasa al-adadul fardiyyu, bilangan yang ganjil seperti 1, 3, 5 dan seterusnya. Rasulullah SAW mengatakan innallaha witrun yuhibbul witra. Semuanya Allah itu witir, ganjil, mencintai bilangan yang ganjil. Faman istajmara falyutir, siapa yang beristijmar, coba menggunakan batu, maka adalah menggunakan bilangan batu yang ganjil. Ada pun witir secara istilah, yaitu maksudnya adalah salat witir, yaitu salat yang dikerjakan waktunya antara isya sampai terbit fajar. Yang dengan salat witir ini menutup salat malam, penutup salat malam. Dinamakan witir karena ia dikerjakan 1 rakaat atau 3 atau lebih, bukan dengan bilangan genap. Salat witir ada yang mengatakan juz'un min salatil qiyam wa tahajjud. Ada yang mengatakan salat witir ini masih bagian dari salat malam dan salat tahajud. Tapi ada pula yang berpendapat bukan salat tahajud, berdiri sendiri. Mengenai hukum witir, ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Terlepas dari yang mengatakan wajib ataupun sunnah muakkadah, yang penting salat witir ini penting enggak? Disyaratkan enggak? Disyaratkan. Bahkan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan siapa yang meninggalkan salat witir maka ia adalah rajulun su', lelaki yang buruk, tidak selayaknya persaksian dia diterima. Apa perlu kita bahas pendapat-pendapat yang mengatakan wajib atau sunnah muakkadah, atau cukup hukumnya saja? Cukup ya? Ya. Kalau pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, witir itu wajib. Alaman lahu wirdun min qiyamil lail, bagi yang terbiasa melaksanakan salat malam. Waktu witir, para ulama sepakat waktunya setelah isya sampai terbit fajar. Kemudian bolehkah salat witir ini dikerjakan sudah subuh?
para ulama berbeda pendapat. Sampai ada 5 pendapat. Yang paling populer itu 2 pendapat, tidak boleh dan boleh. Ya. Ada yang mengatakan tidak boleh sholat witir ini setelah subuh. Ada yang boleh setelah subuh selagi dia belum sholat subuh. Ya tergantung mau pakai pendapat yang mana. Ya. Kemudian waktu sholat witir yang mustahab. Tadi kita telah sampaikan waktu sholat witir setelah isya sampai sebelum subuh. Mana yang paling afdal dari sekian waktu tersebut? 1/3 akhir malam. Aisyah mengatakan min kullil lail qad autara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di setiap waktu malam Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melakukan witir, di awal malam, di tengah malam, dan di akhir malam. Dan berakhir witirnya Rasulullah itu sampai waktu sahur. Dan dianjurkan melaksanakan witir ini di akhir melaksanakan sholat sunnah di waktu malam. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ij'alu akhir salatikum bil-laili witra. Jadikanlah akhir salat kalian di waktu malam adalah witir. Terus bagaimana dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man khafa minkum alla yastayqidha min akhiril lail. Siapa di antara kamu khawatir tidak bisa bangun di akhir malam, falyutir min awwalihi. Maka hendaklah witir di awal malam, waliyarqud, kemudian tidur. Wa man tami'a minkum ay yastayqidha min akhiril lail falyutir min akhirih. Siapa di antara kalian yang semangat bangun di akhir malam, hendaklah witir di akhir malam. Fa inna salata akhiril lail mahdura. Sebab salat di akhir malam itu disaksikan malaikat. Fadzalika afdal. Yang demikian itu lebih utama. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Bakar, "Mata tutir? Kapan kamu witir?" "Autir tsumma anan." Aku witir kemudian tidur. Jadi witirnya Abu Bakar kapan? Ya, sebelum tidur. Lalu Nabi bertanya kepada Umar, "Mata tutir? Kapan kamu witir?" "Anan tsumma autir." Aku tidur kemudian witir. Jadi kalau Umar tidur dulu baru witir. Apa kata Nabi kepada Abu Bakar? Akhadta bil hazm awil wathiqa. Telah mengambil sesuatu yang kamu percaya, yang kamu thiqah kepadanya. Adapun kepada Umar, Rasul mengatakan akhadta bil quwwah. Engkau telah mengambil ibadah itu dengan kekuatanmu. Artinya apa? Nabi tidak mencela pilihannya Abu Bakar, juga pilihannya Umar, masing-masing disesuaikan dengan keadaan dirinya. Kalau Abu Bakar merasa daripada nanti tidak bisa witir di akhir malam, ya, beliau lebih memilih sebelum tidur. Kalau Umar yakin bisa bangun di akhir malam, witirnya sesudah tidur. Masing-masing tidak tercela. Ya, masing-masing tidak tercela, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan rekomendasi amalannya Abu Bakar dan amalannya Umar bin Khattab. Pertanyaan: bolehkah melaksanakan salat sunnah sesudah witir? Dan ataukah witir itu boleh diulang-ulang dalam satu malam?
Siapa yang sudah melaksanakan witir, kemudian setelah itu ia ingin melaksanakan sholat sunnah, karena dia sebelum tidur sudah witir, kemudian bangun tengah malam kok nggak ngantuk-ngantuk, pengen sholat sunnah, boleh enggak? Padahal tadi sudah witir. Para ulama menjelaskan, ada yang menyatakan boleh. Hendaklah ia sholat berapapun ia mau, namun tidak mengulangi witir. Berarti nanti jumlah rakaatnya harus genap. Ada pendapat yang kedua, tidak boleh melaksanakan sholat sunnah sudah witir, kecuali kalau witirnya batal. Maksudnya batal itu gimana? Ia memulai sholat sunnahnya dengan 1 rakaat, ya, berarti kan keliru perhitungan gitu loh. Wah, baca sholat 1 rakaat, padahal tadi sudah witir, jadi kan jadi genap. Maka boleh witir lagi. Tapi pendapat yang kita pilih adalah pendapat yang pertama, yaitu boleh sholat sunnah meskipun sudah witir, dengan catatan tidak mengulangi witir. Berapakah jumlah sholat witir itu dan bagaimana caranya? Sholat witir boleh 1, boleh 3, boleh 5, 7 atau 9. Kapan tasyahudnya? Kalau 1 rakaat ya tasyahudnya ya pada rakaat pertama, cuma 1 rakaat. Kalau 3 rakaat itu ada 2 cara. 2 rakaat salam, kemudian kalau 2 rakaat salam, ayusalli rakaatain wa yusalli, betul, 2 rakaat salam kemudian 1 rakaat salam. Atau langsung 3 rakaat dengan 1 salam, 1 tasyahud gitu maksudnya, 1 tasyahud. Tidak disyariatkan salat 3 rakaat itu dengan 2 kali tasyahud. Kalau mau witir, tasyahudnya jangan 2 kali. Kalau 3 rakaat. Kalau 5 rakaat, witir 5 rakaat, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dikatakan oleh Aisyah, yusalli minal laili 13 raka'atan, yutiru min dzalika bi 5, la yajlisu ila fi akhiriha. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam 13 rakaat, witirnya 5 rakaat, tasyahud akhirnya di rakaat kelima. Ya, kalau 5 rakaat, tasyahudnya sekali rakaat kelima. Kalau witir 7 atau 9 rakaat juga boleh. Caranya bagaimana? Kalau 7 rakaat, rakaat 1, 2, 3, 4, 5, 6 tasyahud. Nah, tapi gak salam, kemudian naik tambah 1 rakaat tasyahud salam. Itu kalau 7 rakaat. Kalau 9 bagaimana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tasyahud, enggak salam, berdiri lagi, tambah 1 rakaat tasyahud, baru salam. Ini yang rakaat ini seringkali lupa itu spiro ya. Iya, spiro. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, wa azanillahu wa iyyakum, qada salat witir. Kalau seorang tertidur tidak bisa melaksanakan witir atau lupa, boleh fa inna yusallihi idza qama aw dzakarahu fi ayyi waqtin kana. Maka ia boleh melaksanakan witir ketika telah bangun atau ingat di mana kapan pun waktunya.
Rasulullah SAW mengatakan, "Man nama 'anil witri aw nasiyahu," siapa yang tertidur hingga tidak bisa melaksanakan witir atau lupa, falyusalli idza asbaha aw dzakarahu, maka hendaklah ia salat ketika telah masuk waktu subuh atau ketika dia telah ingat. Demikian pula kalau dia ketinggalan sholat witir karena sakit dan semisalnya. Tapi kalau sengaja meninggalkan witir tanpa udzur hingga masuk waktu subuh, tidak disyariatkan qada selamanya. Kalau memang sengaja meninggalkan itu nggak usah diqada. Dan enggak disyariatkan qada kalau sengaja meninggalkan. Berapa mengqada witir itu? Nabi SAW bila tertidur dari waktu malam atau karena sakit, beliau sholat di waktu siang 12 rakaat. Karena biasanya Nabi SAW sholat malam 11 rakaat, maka ketika Nabi tidak mengerjakan 11 rakaat di waktu malam, di siang harinya beliau 12 rakaat. Jadi kalau mau mengqada witir, malamnya itu biasanya berapa? Kalau biasanya cuma 1 rakaat, ya qadanya 2 rakaat waktu siang. Kalau biasanya 11 rakaat, 12 rakaat di waktu siang. Kalau biasanya 7, 8 rakaat dan begitu seterusnya. Dan dianjurkan untuk segera mengqadanya sebelum duhur, supaya tetap ditulis untuknya pahala salatnya di waktu malam. Baik, ini kita anggap selesai salat witir. Ada pertanyaan? Ya. Untuk sholat witir jamaah itu khusus Ramadan atau boleh Witir jamaah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di luar Ramadan sesekali saja sholat jamaah itu. Ketika sholat malam itu sesekali, tidak menjadi kebiasaan beliau jamaah ketika sholat malam. Jadi kalau sholat malam yang disyariatkan itu ya tarawih di bulan Ramadan itu sendiri. Ya, tapi kalau hari-hari biasa Nabi tidak bukan kebiasaan beliau sholat malamnya itu berjamaah, karena tidak bisa kita pisahkan antara witir dengan sholat malam. Karena menurut pendapat memasukkan witir itu dalam sholat malam. Jelas? Maksudnya? Sholat malam jamaah di luar bulan Ramadan, ya sesekali, tidak jadikan kebiasaan. Karena pernah Nabi SAW bersama Ibnu Abbas sholat di rumah salah satu istri beliau, kalau nggak salah Maimunah. Ya, ketika itu Ibnu Abbas sholat di sisi kiri beliau, kemudian beliau tarik ditempatkan di sebelah kanan beliau, dan istri beliau atau bibi, ya kalau nggak salah itu bibinya Ibnu Abbas, itu di belakang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu taala a'lam. Yang lain? Ya. Tapi kalau sholat witirnya malam itu 1, siangnya kan jadi 2. Pasangannya itu 1 rakaat salam, 1 rakaat apa? 2 itu langsung. Soalnya 1 rakaat, 2 rakaat 1 salam. Ya. Kan jadi genap. Iya no. Kalau malam itu sholatnya ganjil, kalau siang itu sholatnya genap. Ya, tambah 1. Itu loh. Rumusnya tambah 1. Jadi genap. Jelas? Surah yang dibaca kan? Hah? Surah yang dibaca itu bebas. Surat yang dibaca. Ini maunya surat apa? Saya pernah dengar itu pertama itu satu visi. Lah witirnya berapa rakaat? 3. 3. Kalau witirnya 3 rakaat, ya kan tidak lazim, tidak harus sholat surat-surat itu. Dari Abu Umamah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli raka'ataini ba'dal witr. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat setelah witir.
ketika beliau duduk, beliau membaca idza zulzilatil ardu dan qul ya ayyuhal kafirun. Itu 2 rakaat sesudah witir ini. Bacaan 2 rakaat sudah witir. Ya memang ada, saya pernah baca ya, yustahabbu ba'da taslim minal witr at-tasbih lima fi hadis Ubay bin Ka'ab kan Nabi sallallahu fil witr. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam witr membaca sabbihisma rabbil a'la qul ya kafirun wa qul huwallahu ahad. Fa idza sallama qala subhanal malikil quddus subhanal malikil quddus subhanal malikil quddus. Ada riwayatnya. Jelas? Masih adakah? Qiyamul lail. Qiyamul lail dimutlakkan juga dengan istilah tahajud. Jumhur ulama, jumhur fuqaha, mereka menyampaikan salat at-tatawwu fil lail ba'da an-naum fi ayyi lailatin min layalil 'am, yang dimaksud dengan salat qiyamul lail atau tahajud itu salat sunnah di waktu malam setelah tidur, di malam kapanpun sepanjang tahun. Qiyamul lail atau tahajud itu apa tadi? Salat sunnah di waktu malam setelah tidur. Setelah tidur. Pembahasannya panjang. Tentang keutamaan dan anjurannya sudah sering kita bahas ya. Pokoknya sangat dianjurkan. Kita coplekkan. Satu ayat saja. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan di waktu malam, sebagian waktu malam bertahajudlah sebagai ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu pada kedudukan yang terpuji. Jadi dengan salat malam ini Allah akan mengangkat kepada derajat yang terpuji. Bahkan di awal dakwah Nabi SAW, salat malam itu wajib. Berarti kalau di saat-saat sulit, di saat-saat genting, di saat-saat berat ujian, disyaratkan banyak-banyak sholat. Karena Allah memerintahkan wasta'inu bis sabri was shalah. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Itu pula yang dilakukan oleh Nabi. Awalnya salat malam itu wajib untuk apa? Memberikan spirit dan kekuatan ruh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menghadapi kaumnya yang cobaannya sangat luar biasa. Itu di awal-awal dakwah Islam. Maka dengan salat malam ini akan menjadikan seorang itu tangguh. Maka kalau kaum muslimin keadaan mereka itu bagaikan rahib-rahib di waktu malam dan singa-singa di waktu siang, mereka tidak akan terkalahkan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Itu rahasia kesuksesan yang dimiliki oleh kaum muslim sejak dulu kala. Kalau pasukan-pasukan muslimin seperti itu keadaannya, baikkan rahib-rahib di waktu malam, singa-singa di waktu siang, sudah dikalahkan oleh musuh. Kemudian waktu qiyamul lail, salat malam boleh di awal malam, di tengah malam, atau di akhir malam. Anas bin Malik mengatakan, "Ma kunna nasya' an nara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil laili musalliyan illa ra'aynahu."
Tidaklah kita menghendaki untuk melihat Nabi SAW di waktu malam dalam keadaan salat, melainkan kita bisa melihat beliau. Wala nasyau an narahu na'iman illa ra'ainahu, dan tidaklah kita ingin melihat atau menghendaki Nabi sallallahu alaihi wasallam menghendaki untuk melihat Nabi SAW dalam keadaan tidur, misalnya kita bisa melihatnya, alias bisa dihafal oleh para sahabat. Oh, kalau ingin melihat Nabi salat waktu ini. Oh, kalau ingin melihat Nabi tidur waktu ini. Afdalu awqatihi, waktu yang paling afdal adalah sepertiga malam akhir. Allah Subhanahu wa taala yanzilu ila sama'id dunya. Allah itu turun ke langit dunia. Kullu lailatin hina yabqa thulusul lail fayaqul, ketika malam itu tinggal tersisa sepertiga akhir saja. Allah mengatakan anal malik, aku raja, aku raja. Manil ladzi yad'uni fastajibu lah, siapa yang berdoa kepadaku niscaya aku kabulkan. Manil ladzi yas'aluni fa'utiyah, siapa yang meminta kepadaku niscaya aku berikan. Manil ladzi yastaghfiruni fa'aghfirulah, siapa yang mohon ampunan kepadaku niscaya aku beri ampunan, hingga waktu subuh. Kalau dihitung-hitung sepertiga waktu akhir itu jam berapa? Jam 3. Misal terbenam matahari jam 6, terbit matahari jam 4. Kok terbit matahari? Waktu subuh jam 4, terbit fajar jam 4. Berarti berapa jam? 10 jam. Kalau sepertiga malam akhir, antum hitung. Ada 10 jam itu 3 malam sepertiga malam awal itu sampai jam 9 lebih. Ya. 9 lebih. Kemudian sepertiga malam tengah sampai jam 1 lebih. Sebagai malam akhir ya sampai menjelang subuh itu. Iya. Antum itu antara jam 1:30 atau jam 2 sampai jam 4. 1:30 ya? 1:30 atau jam 1? 1:30 jam 1 sampai jam 4. Itu sepertiga malam akhir. Waktunya luas, panjang, sampai terbit sampai menjelang sampai terbit fajar. Masya Allah. Aqrabu ma yakunu rabbu minal abdi fi jawfil lailil akhir. Keadaan terdekat seorang hamba kepada Rabbnya adalah di pertengahan malam akhir. Fa in istata'ta an takuna mimman yazkurullah fi tilka safaqun. Barang siapa mampu di antara kamu itu mampu untuk menjadi orang yang mengingat kepada Allah di waktu tersebut, maka silakan lakukan. Kemudian Bapak Ibu sekalian rahimallahu wa iyyakum, di antara adab-adab qiyamul lail. Pertama, bersiap-siap bima yu'inu 'alal qiyam, untuk bisa melakukan kegiatan atau amaliyah yang membantu kita salat malam. Di antaranya naumul qailulah, tidur siang. Kalau siangnya kita tidur, insya Allah membantu. Kalau mudah. Kemudian tidak begadang, kecuali kalau ada maslahat syariah. Dan juga tidak ngobrol ngalor ngidul kecuali kalau ada maslahat syariah. Kemudian yang lebih utama bagi yang dia merasa dirinya itu pemalas untuk tidak berempuk-empuk di dalam alas tidur, karena akan menyebabkan banyak tidur, lalai, dan tersibukkan dari perkara-perkara kebaikan. Ngerti wangi malesan waktu kune sprint bat sing regane larang-larang. Kalau kita melihat alas tidurnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dari apa? Sabut. Ya, dari sabut.
Memang tidur di atas kasur dengan tidur di lantai yang agak keras itu memang ya pengaruh ya. Ya pengaruh. Kalau di atas lantai atau di atas tempat yang tidak terlalu empuk itu dililit Bisa. ya bangun gitu loh. Ya macam-macam. Terus adab yang kedua, niat bangun tidur. Nabi mengatakan man ata ila firasyi, siapa yang beranjak ke peraduannya, wa huwa yanwi ayyaquma, kemudian dan ia meniatkan untuk bisa bangun, fayusalli minal lail, lalu ia salat malam, faghalabat ayyaquma fayusalli minal lail, jadi ia berniat untuk bisa bangun salat malam, faghalabat ainuhu hatta yusbiha, lalu matanya enggak bisa dikendalikan, istilahnya sulit menjaga kantuknya hatta yusbiha, sampai waktu subuh, kutiba lahu manawa, sudah ditulis untuknya niat mau salatnya tadi. Wa kana naumu shadaqah alaihi min rabbi, dan tidurnya itu merupakan sedekahnya Allah untuk dia. Ya. Anu senang disedekahi terus ya. Dapat sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu setiap mau tidur niat sholat malam. Iya. Biar nanti kalau kita memang ketiduran terus sampai waktu subuh ya dapat sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya hasan. Kemudian tidur dalam keadaan wudu. Kemudian tidur berbaring miring ke kanan. Ini enggak perlu saya jelaskan hikmahnya, terlalu panjang. Kemudian jikalau khawatir tidak bisa bangun malam, maka witir sebelum tidur. Maka witir sebelum tidur, ini juga termasuk adab. Terus zikir sebelum tidur. Kemudian adab yang lainnya, mengusap wajahnya ketika bangun tidur dan zikir sesudah tidur lalu wudu. Yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum. Syaitan itu mengikat pada tengkok seorang di antara kamu. Idza huwa nama thalatha uqadin. Ketika ia tidur diikat dengan 3 ikatan. Yadribu ala kulli 'aqdatin makanaha. Setiap ikatan itu dipukul, itu dikencangkan ikatannya oleh syaitan. Alaika lailun tawil farqud. Malam masih panjang, silahkan tidur. Iya. Malam masih panjang, silahkan tidur. Itu kan ketika kita bangun, yang terasa itu kan baru jam 1, baru jam 2, baru jam 3. Akhirnya apa? Adzan. Iya. Fa in istayqadha wa dzakara Allah taala in halat uqdatan. Jikalau ia bangun dan zikir kepada Allah, putus 1 ikatan. Fa in tawadda in halat uqdatan. Kalau dia wudu, putus ikatan yang kedua. Fa in shalla in halat uqadahu kullaha. Kalau dia salat, putus seluruh ikatannya. Fa asbaha nasyitan thayyiban nafs. Ya, maka ia menjadi orang yang energik, bagus jiwanya. Kalau tidak, di waktu paginya dia dalam keadaan hati yang buruk dan malas. Kemudian menggunakan siwak. Kemudian membuka salat malam itu dengan 2 rakaat ringan. Ya, 2 rakaat ringan. Kemudian baca doa istiftah dengan salah satu doa, Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihinna, wa lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna, wa lakal hamdu anta malikus samawati wal ardi wa man fihinna, wa lakal hamdu anta al-haq wa wa'duka al-haq wa liqa'uka haq wa qawluka haq wa al-jannah haq wa an-naru haq wa an-nabiyyuna haq wa Muhammadun haq wa as-sa'atu haq. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa alayka anabtu wa bika khasamtu wa ilayka hakamtu faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni, antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta wa la ilaha ghairuka wa la haula wa la quwwata illa billah. Panjang ya. Yes. Makanya kualitas ibadah kita itu enggak
Ya, masih jauh lah dengan kualitas ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau baca doa, Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil fatirus samawati wal ardi alimul ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fi yakhtalifu ihdina ma ikhtalafa fihi min al-haqqi bi idnik innaka tahdi man tasya' ila siratin mustaqim. Ini juga bisa. Atau Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar dzul malakut wal jabarut wal kibriya wal 'azamah. Kemudian memperpanjang salat semampunya tanpa memberatkan diri. Ya. Kemudian boleh sholat sambil berdiri, boleh sholat sambil duduk. Jadi boleh sholat sambil berdiri, boleh sholat sambil duduk. Kemudian kalau sholat berdiri, kalau sholat duduk tanpa uzur, pahalanya setengah sholat sambil berdiri. Tapi kalau sholatnya duduk karena uzur, sama dengan pahala sholat sambil berdiri. Kalau dia malas atau futur, ya, atau ngantuk berat, maka adalah ia tidur. Namun ketika sudah pulih, giat, semangat, sholat lagi. Ini yang sulit. Sudah berat, ngantuk berat, ya tidur terus sampai subuh. Ini karena bisa perintahkan seperti itu. Idza na'isa ahadukum fi shalah, bila seorang di antara kamu itu ngantuk di dalam salat. Jadi kalau antum ngantuk ketika salat, falyarqud, tidur. Malah suruh tidur. Hatta yadhhaba anhun naum, hingga hilang ngantuknya. Fa in ahadakum idza shalla wa huwa na'is, sebab jikalau seorang di antara kamu salat dalam keadaan ngantuk, la'allahu yadhhabu yastaghfiru fayasubbu nafsahu. Bisa jadi dia itu inginnya istighfar tapi malah mencela dirinya sendiri. Sebab kalau ngantuk itu yang dibaca enggak jelas, enggak cetok. Kemudian baca tartil Al-Quran dan membaguskan bacaannya. Boleh dengan suara lirik, boleh dengan suara keras. Mentadabburi ayat-ayat, baca ta'awud dan tasbih, termasuk menangis di dalam sholat. Memperbanyak doa, terutama di waktu sahur, di tengah sholat ataupun di luar sholat. Dianjurkan membangunkan keluarga. Kemudian dimakruhkan bagi orang yang biasa sholat malam untuk meninggalkannya. Berapa jumlah sholat malam yang dianjurkan? Berapa? 11 atau 13 rakaat. Kalau lebih dari itu boleh enggak? Boleh. Boleh. Ya, kita jabatan dulu. Kita lanjutkan sedikit lagi. Jadi boleh menambah dari 11 atau 13 rakaat, dan bolehkah mengqadha qiyamul lail ini? Boleh. Kalau misalnya tertidur atau karena sakit, boleh diqadha di waktu siang sebelum zuhur. Rasulullah SAW bila tidak melaksanakan sholat malam karena sakit atau lainnya, beliau sholat di waktu siang 12 rakaat. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Ada beberapa poin yang sudah kita jelaskan. Pertama, penjelasan tentang sholat sunnah. Sholat sunnah terbagi menjadi berapa tadi? Mutlak dan muqayyad.
Kalau mutlak tidak ada batasan waktu, jumlah rakaat juga tidak ada batasan. Kalau muqayyad terbagi dua, rawatib dan ghairu rawatib. Ya. Rawatib ada 10 atau 12 dalam sehari semalam. Menurut riwayat Ibnu Umar 10, riwayat Ummu Habibah 12. Kemudian yang ghairu rawatib sudah kita sampaikan, pertama salat witir, yang kedua salat qiyamul lail, salat malam. Selesai. Enggak ada pertanyaan? Nah, masalah tadi putus sebelum tidur itu kalau pas sudah siap tidur batal wudu lagi. Ya enggak apa-apa. Kan menjaga wudu. La yuhafizul wudu illa mu'min. Tidak menjaga wudu melainkan orang mukmin. Pokoknya nisab batal wudu. Kalau lebih bagus. Jadi masalah witir untuk kunut witir itu Enggak saya jelaskan memang. Panjang kok witirnya kok. Kita jelaskan kok waktunya. Ini tak potong-potong pembahasannya. Mau dijelaskan kunut witir? Nah, makanya karena panjang nggak tak sampaikan. Nanti ada adabnya, ada doanya gimana. Ya intinya ada syarat kunut witir gitu aja. Bisa ada yang lain? Salat tahajud. Ya. Kalau nggak bisa itu di mana? Harus tidur atau kalau nggak bisa tidur misalkan. Kalau nggak bisa tidur, Iya. kalau nggak bisa tidur bisa minum obat tidur, Pak. Misalkan kan harus. Nggak harus, siapa yang mengharuskan? Nggak ada keharusan. Wah, aku rasa tidur ini berarti aku terhalang untuk sholat tahajud misalnya. Nggak seperti itu Pak maksudnya Pak ya. Jadi maksudnya ya kalau memang kan ada istilah, ada yang membedakan. Kalau tahajud itu sudah tidur, kalau qiyamul lail itu sebelum tidur. Ada yang membedakan seperti itu. Tapi ada yang menyamakan. Ya qiyamul lail, ya tahajud, ya salat malam itu padha wae. Ya. Ala kulli hal pokoknya itu salat malam itu aja Pak. Jadi enggak usah nanti membuat menjadikan galau. Wah ini yang pun sepuh misalnya biasanya yang piye sepuh ngoten kan sarine rada angel. Malah kalau sudah tidur 1 jam atau tidurnya kemalaman nggak bisa tidur. Memang itu orang tua memang seperti itu. Jangan disangka ya. Nanti kalau jenengan tua merasakan sendiri nanti. Iya. Dulu ibu saya itu juga rada maido mosok yo ora iso tidur. Ternyata memang kalau sudah sepuh itu kalau jam 10 ke atas itu nggak tidur, sulit tidur. Ini kenyataan. Maka dari itu ya sholat Pak boleh, walaupun belum tidur. Walaupun sehari semalaman nggak tidur, sholat terus juga sangat boleh. Bukannya boleh dong, sangat boleh. Misalnya ora iso tidur, sholat terus sampai subuh, nggak apa-apa. Para sahabat dulu juga ada yang seperti itu. Bahkan Utsman bin Affan itu dalam satu malam menghatamkan Quran. Apa pakai tidur itu? Dia malah seakan-akan memberikan isyarat ya Allah Taala. Kalau sudah sepuh itu mau kayak orang ibadah ya jadi tidur gitu loh. Seakan-akan ya memberikan pelajaran seperti itu. Saya sing nom ngono ki malah tidure pules. Ya, nanti kalau sudah tua biasanya terkurangi. Nikmat tidur berarti harus ada yang lainnya yang mengganti, yaitu ibadah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Sudah. Nas'alullah li wa lakum al-'afiyah wat tuqa wal 'afafa wal ghina wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa qalban saliman khalisan wa laqan kariman subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.